menyempatkan waktunya untuk menghadiri acara ini. Sebelumnya saya akan membacakan dulu susunan acara. Untuk yang pertama sambutan, yang kedua pemaparan dari materi kita, dan yang terakhir tutup. Untuk yang pertama, mari kita lanjutkan acara yang pertama, yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kita, yaitu Bapak Haji Rusmandi SPD. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan sampai kepada keluarga, sahabat, tabi'in, umatnya dari awal sampai akhir. Bapak Ibu, guru hebat SMP di Bapak saya yang saya cintai, banggakan, ya, alhamdulillah dalam kesempatan ini kita bisa bertemu sebagai bentuk dukungan kepada CGP calon guru, yaitu terima kasih atas undangannya mewakili rekan-rekan untuk menghadiri workshop ini, yaitu yang bertema diseminasi budaya positif serta implementasi di SMP Negeri 2. Sebelum nanti berlanjut, kita menyamakan dulu persepsi apa itu budaya positif. Seperti yang telah kita ketahui bahwa di dalam kurikulum Merdeka bahwa semua kegiatan harus fokus, ya, kepada siswa. Di sini budaya positif itu yang ada di sekolah, yaitu menggunakan nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid atau siswa, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Upami dina bahasa Sunda ya, tinggalan kicep keredet, ada kedah sesuai dengan norma, dengan aturan. Sehingga nanti bidang positif bisa menjadi pribadi yang punya integritas, yang integritas, pribadi yang integritas itu bagaimana? Menyatu antara teori, kecakapan, ilmu, kemudian hatinya, dan di dalam berperilaku. Ya. Kalau dalam istilah ada kognitif, afektif, dan psikomotor. Itu bahasa nama. Di lagu kayaknya pintar, benar, benar, pintar. Lagu ini lagu jam. Sing benar pun singer disampaikan. Jadi nanti terbiasa siswa juga berbudaya positif. Kemudian mungkin tadi ada manfaatnya, yaitu sebagai pengembangan. Kalau dikupas oleh saya nanti kan akan dibahas di dalam workshop itu. Artinya manfaatnya mungkin apa saja yang berada di dalam budaya kerja positif. Jadi kita sebelum ke siswa, nah, mungkin kita sebagai
guru sebagai fasilitator di dalam KBM, ya tentunya kita harus lebih memahami dan ini workshop. Tujuan dari workshop adalah menghasilkan produk yang beda dengan untuk ada. Nah ini untuk workshop itu menghasilkan produk-produknya. Dimensi budaya positif ini lebih spesifik ke SMP Negeri 2 Kartasari. Ya ini tentunya sesuai dengan visi misi kearifan lokal. Nah di sini disesuaikan dengan budaya kita, ya, budaya kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Workshop diseminasi budaya positif serta implementasinya di SMP Negeri 2 Kartasari dengan yang pertama dibuka. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya waktu seluas-luasnya sesuai dengan program tentunya, bukan berarti luas tanpa batas. Ya, seluas-luasnya diserahkan kepada Ibu Laras. Ya, dan saya mohon izin untuk melanjutkan ada pekerjaan di bawah penyampaian. Terima kasih. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya kita langsung saja ke acara yang kedua, yaitu workshop desain budaya positif serta implementasi diseminasi budaya positif serta implementasi di SMP 2 Kartasari yang akan disampaikan oleh Ibu Laras Mahatra Widyasa SPD. Kepadanya dipersilakan. Ya, terima kasih kepada Ibu Moderator yang telah membimbing serta Bapak Kepala Sekolah yang telah membuka acara workshop ini. Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua karena telah menyempatkan hadir di salah satu kegiatan yang sangat sibuk. Saya pasti yakin saya lebih suka menyebut ini bukan workshop ya, tapi sekedar diskusi dan berbagi pengalaman saya. Saya yakin Bapak Ibu lebih hebat, lebih berpengalaman dibandingkan saya yang baru saja yang melakukan hal ini sambil belajar ya Bapak Ibu. Jadi apabila tidak ada kesalahan mohon dimaklum dan dipahami ya, dan dimaafkan. Nah Bapak Ibu yang hebat, saya punya pantun nih sebelum memulai acara. Tapi saya izin dulu, nggak apa-apa Bapak Ibu sambil duduk, nggak apa-apa ya. Nah ada pantun betul ini Pak Opik ya? Iya siap. Apa? Ini pantun ya? Yang pakai dahulu berenang-renang ke tepian, sakit dahulu bersenang-senang kemudian. Nah jadi sebelum kita melakukan budaya positif kepesertaan ini, kita harus tahu dulu nih materi tentang budaya positif. Dan Bapak Ibu yang perlu diketahui, setelah saya lihat di PNM ternyata ada materi tentang budaya positif juga. Nanti ketika mungkin Bapak Ibu akan melakukan aksi nyata, jadi Bapak Ibu sudah tahu terlebih dahulu apa itu budaya positif melalui kegiatan diskusi ini, begitu ya. Nah Bapak Ibu, ini salah satu contoh keyakinan kelas. Jadi sebelum memulai kegiatan kita harus membuat kesepakatan kelas dulu Bu, Pak ya, untuk menyamakan persepsi kita bahwa tentang aturan-aturan atau tata tertib yang ada di kegiatan ini. Yang pertama, Bu,
hadir seutuhnya di sini. Maksudnya hadir seutuhnya di sini, jangan raganya di sini, tapi pikirannya kemana gitu ya. Jadi apa yang akan kita hasilkan itu melalui kegiatan ini harus bermanfaat. Kemudian kerjasama, saling menghormati, saling menghargai. Nanti kan saya akan membuka ini acaranya seperti diskusi ya Bapak Ibu. Jadi nanti mungkin akan ada beberapa dari Bapak Ibu hebat yang memberikan pendapatnya gitu ya mengenai materi diseminasi positif, mengenai budaya positif ini. Kemudian ada target yang harus dicapai Bapak Ibu. Nah, setelah kegiatan ini mungkin Bapak Ibu bisa mengimplementasikannya di kelas masing-masing yang Bapak Ibu mampu. Ya. Ada tambahan karena ini kesepakatan bukan hanya dari saya, bisa ditambahkan dari Bapak Ibu. Cukup? Boleh makan nggak? Boleh lah. Boleh makan? Cemilan? Tadi kita bilang sepakatin ya? Ya, boleh. Berarti yang boleh kita tambahkan ya Bapak Ibu ya? Boleh makan dan minum. Nah, saya manusia yang boleh makan. Iya, jadi kita tambahkan di sini mungkin Bu Windy bisa membantu untuk berpikir. Kalau misalnya mau ke toilet diizinkan nggak Bapak Ibu? Boleh? Diizinkan, berarti izin untuk ke toilet ya. Kita ini nanti diskusi aja ya Bapak Ibu ya, jangan terlalu workshop itu harus bagaimana, enggak. Saya juga sebetulnya gugup ini di depan. Setuju ada yang mau ditambahkan lagi? Ini kesepakatan bersama ya. Jadi kalau setuju berarti ini disepakati untuk bersama aturan ini. Ada lagi? Durasinya boleh buka handphone, boleh? Silahkan. Sepakat nggak boleh? Nggak boleh sih kalau saya. Oh nggak boleh katanya. Mungkin Ada beberapa sebagian mungkin ya yang bolehkan, ada yang tidak. yang lain mungkin tepat waktu ya. Tepat waktu tepat selesai. Tepat waktunya. Insya Allah juga kegiatan diskusi ini tidak akan lebih dari 1 jam. Oh sekarang boleh. Untuk sekarang. Kalau sekarang boleh. Kan saya lagi rehat. Jadi kalau kita kayak gini, kayak kalau Pak Opi ketahuan punya HP, menggunakan HP ya. Jadi Bapak Ibu inilah yang jelas yang kita sepakati bersama ya. Jadi aturan ini berlaku ketika kita melakukan kegiatan ini. Sepakat? Sepakat ya, baik. Nah itulah contoh budaya positif gitu Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu bisa praktikkan di kelas nanti gitu ya. Biasanya kalau kita ini kan SMP, jadi nggak ada guru kelas ya. Boleh nanti biasanya Bapak Ibu wali kelas sudah membuat keyakinan kelasnya untuk guru mata pelajaran, mungkin bisa menambahkan atau mengulang, meninjau ulang keyakinan kelasnya masing-masing, gitu ya. Nah, dilanjut Bu. Nah, ini adalah materi yang akan saya paparkan. Yang dipaparkan itu ya seperti radiasi yang akan saya sampaikan. Mengenai yang pertama adalah perubahan paradigma belajar.
tentang disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, serta keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Saya yakin Bapak Ibu guru semua sudah paham betul mengenai materi-materi ini. Kita hanya menyamakan persepsi saja ya, menyamakan persepsi. Nah, ini ada tujuan diseminasi. Yang pertama ada meningkatkan kualitas pengajaran kita dengan berbagi praktik baik dan pendekatan yang efektif. Guru dapat meningkatkan metode pengajaran mereka yang pada akhirnya berdampak positif pada hasil belajar. Karena seyogianya dalam kurikulum Merdeka ini adalah pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Semuanya untuk peserta didik. Apapun yang Bapak Ibu guru lakukan, hasilnya produknya adalah untuk peserta didik. Kemudian yang kedua, membangun kerja sama tim. Budaya positif memperkuat hubungan antara guru, memfasilitasi kolaborasi dan menciptakan lingkungan kerja yang harmonis. Ini membantu dalam menyelesaikan masalah secara bersama-sama dan memajukan tujuan pendidikan sekolah kita. Kemudian mendorong profesionalisme dengan berbagi pengetahuan dan pengalaman. Guru dapat terus belajar dan berkembang dalam profesi mereka. Ini berkontribusi pada peningkatan kompetensi dan motivasi. Kemudian menciptakan lingkungan belajar yang positif. Jika guru menunjukkan sikap positif dan profesional, mereka bisa menjadi teladan bagi siswa dan menciptakan suasana kelas yang kondusif untuk belajar. Kemudian menumbuhkan semangat kepemimpinan. Guru yang aktif mendiseminasikan budaya positif dapat menginspirasi rekan-rekan mereka untuk mengambil inisiatif dan berperan sebagai pemimpin di lingkungan sekolah. Kemudian yang selanjutnya adalah mengurangi stres dan konflik. Budaya positif membantu mengurangi stres dan potensi konflik di antara guru dengan mempromosikan komunikasi dan dukungan emosional. Kemudian meningkatkan kepuasan kerja. Lingkungan kerja yang positif seringkali meningkatkan kepuasan kerja guru yang dapat berkontribusi pada retensi tenaga pengajar yang lebih baik. Inilah tujuan diseminasi. Yang intinya Bapak Ibu, ini untuk murid ya. Hasil ini semoga manfaatnya kita bisa praktikan untuk kepentingan murid, itu yang paling utamanya. Nah, ini yang berubah Bapak Ibu dari kurikulum 2013 menjadi kurikulum Merdeka. Apa yang berubahnya? Nah, ternyata fokus pusat pembelajarannya itu yang berubah. Yang awalnya teacher center gitu ya, ceramah, sekarang adalah student center gitu. Nah, berpihak kepada murid untuk keselamatan muridnya. Maksudnya keselamatan muridnya itu adalah bahwa dia bisa merdeka atas hidupnya. Merdeka artinya dia bisa hidup mandiri di masanya. Masanya itu berarti masa dia ketika dia dewasa. Bapak Ibu, kita persiapkan sebaik-baiknya, kita bimbing. Itulah yang berubah cara pengajaran kita. Nah, melalui rancangan siklus yang berkesinambungan, pembelajaran paradigma baru memberi ruang yang lebih longgar pada pendidik dalam menyusun perencanaan serta merumuskan asesmen yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Pada pembelajaran paradigma baru menggunakan metode student center, yakni guru hanya sebagai fasilitator pembelajaran. Yang berbeda pula, saya masih ingat ya, Bapak Pasanita kurikulum membuat diagnosis awal ya, untuk membedakan gaya belajar. Nah, itu adalah memfasilitasi kebutuhan murid. Ada yang butuhnya belajarnya kinestetik, ada yang butuhnya belajarnya audiovisual, ada yang butuhnya belajarnya misalnya visual. Dibagi sesuai dengan kebutuhan mereka. Itu yang membedakan antara kurikulum yang dulu dengan kurikulum Merdeka. Nah, ini adalah miskonsepsi teori kontrol. Seringkali Bapak Ibu guru di sekolah ya, berperan atau memposisikan dirinya sebagai pengontrol siswa. Betul tidak?
mengontrol peserta didik. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dapat bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat bersalah mampu menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, tidak bisa memaksa murid ya. Sekarang kalau murid makin dipaksa makin memberontak, ya nggak mau mereka karena beda zaman, beda dengan kita ya Bapak Ibu ya. Kalau dulu masih bisa dinasihati, kalau sekarang susah ya dengan seperti itu memaksa. Kemudian kritik juga membuat bersalah dan mampu menguatkan karakter. Nah, ini contoh-contoh budaya positif yang tadi ada yang namanya disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, ini sedikit teori ya Bapak Ibu. Disiplin positif artinya itu disiplin berasal dari kata disiplina yang berarti belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, reward, ancaman atau hukuman. Jadi Bapak Ibu, disiplin itu anak bisa disiplin nih, tapi gara-gara dikasih hadiah, itu betul atau salah? Disiplin belum? Kira-kira disiplin belum? Disiplin, tapi mungkin motivasinya bukan dari diri sendiri, ada unsur dari luar. Berarti itu masih kalau penghargaan yang kita hilangkan, dia masih seperti itu kan berperilakunya, motivasinya. Nah, itu ya. Jadi disiplin itu harus berasal dari diri sendiri, bukan dari penghargaan atau hukuman, begitu ya. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri yang berasal dari dirinya, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik tadinya dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Makanya di kurikulum Merdeka, kenapa tidak ada peringkat, tidak ada hadiah? Tidak boleh katanya, karena itu jadi ketergantungan anaknya motivasinya dari hadiah. Saya mau belajar karena ini dapat buku gitu. Saya mau belajar karena sering dipuji. Nah, ketika dia sudah tidak dipuji, tidak diberi hadiah, maka hilanglah motivasi dia untuk belajar itu. Nah, kemudian ada nilai-nilai kebajikan. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai yang disepakati bersama, terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Yang pertama ada profil pelajar Pancasila. Saya tanya dulu, Bu Yeni, Bu Yeni masih ingat profil pelajar Pancasila? Ingat. Apa saja Bu? Coba saya mau tanya. Jangan dilakukan Bu. Beriman dan bertakwa. Profil pelajar Pancasila yang pertama adalah beriman dan bertakwa. Kemudian kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kemudian berkenekaan global, bernalar kritis, gotong royong, mandiri dan kreatif. Ada berapa? 6 ya. Ya, terima kasih ya Bu Yeni. Mungkin tadi beriman dan bertakwanya disatukan dengan berakhlak mulia. Bu. Nah, lanjutkan. Itu ya yang sering kita lakukan pada kegiatan P5 mungkin ya, P5 dan sering kita nyanyikan. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia.
berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernama kritis. Iya, mereka hebat semuanya ya. Nah, selain itu ada nilai kebajikan yang lain. Bapak Ibu, ada yang namanya IBO Primary Year Program. Bukan kalau misalnya bahasa Inggrisannya ini benar. Nah, yang pertama ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingin-tahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian ada nilai-nilai positif yang lain yang namanya adalah keterampilan hidup. Nah, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri kita. Nah, ini adalah kebutuhan dasar manusia. Materi mengenai kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi segala sesuatu tingkah laku yang ditujukan oleh siswa biasanya ada kebutuhan dasar yang harus terpenuhi atau belum terpenuhi. Apa saja kebutuhan dasarnya itu? Bertahan hidup. Jadi bertahan hidup ini contohnya seperti apa? Seperti kebutuhan makan. Ya. Ketika si anak misalnya makan di kelas, kita tidak bisa menyelesaikan terlebih dahulu. Tadi seperti yang dicontohkannya, mungkin saja kebutuhan dia makan sarapan, orang tuanya nggak masak, kan bisa aja seperti itu ya. Atau pakaian, mungkin saja dia tidak punya pakaian yang layak gitu. Ketika pakaiannya kotor misalnya, jadi kita tidak bisa menyalahkan atau menghakimi anak tersebut. Kemudian kebutuhan untuk tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kemudian kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, rasa diterima, diperdulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Misalnya si anak ini ribut terus di kelas, nggak mau diam. Mungkin kebutuhan kasih sayang dia belum terpenuhi, gitu ya. Dia sering diabaikan oleh teman-temannya sehingga dia mencari perhatian. Kan bisa saja seperti itu ya. Kemudian ada penguasaan, ada harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kemudian ada kebebasan, yaitu contohnya mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya, kesenangan, contohnya adalah bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Inilah 5 kebutuhan dasar manusia yang harus terpenuhi apabila ia ingin menjadi mencerminkan perilaku-perilaku positif di sekolah. Nah, tadi motivasi itu ada 2 ya, yang melandasi perilaku peserta didik kita. Ada yang ekstrinsik, ada yang intrinsik. Ekstrinsik itu berasal dari luar, contohnya menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, sedangkan untuk motivasi intrinsik menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Inilah tujuan motivasi yang sebenarnya, itu harus menghadirkan motivasi yang intrinsik. Nah, ini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman, itu apa hukuman? Nah, ini hukuman tidak terencana, tiba-tiba, kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan, bersifat satu arah, dan berupa hukuman fisik atau psikis. Sedangkan konsekuensi terencana dan disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak merasa nyaman, dan sikap guru selalu memonitor murid. Sedangkan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari
solusi sendiri. Nah, Bapak Ibu ada dua pernyataan di sini. Ya, ada pernyataan satu, ada pernyataan dua. Mari kita diskusi. Ya, kira-kira setelah tadi materi, ada yang namanya hukuman, ada yang namanya konsekuensi. Dari dua kejadian ini, coba Bapak Ibu kita pilih mana yang masuk hukuman, mana yang masuk konsekuensi. Saya bacakan. Ini ya, kasus yang pertama. Guru menyuruh murid keliling lapang sekolah karena ia tidak mengerjakan tugas. Yang kedua, guru menyuruh siswa untuk belajar lebih lama selama 10 menit di jam istirahat karena dia terlambat masuk kelas. Ya, dua-duanya ada ya tindakan yang dilakukan oleh guru tersebut. Tapi mana yang masuk hukuman, mana yang masuk konsekuensi? Pernyataan satu masuk kemana? Hukuman. Pernyataan kedua? Konsekuensi. Betul? Betul. Tepuk tangan ya. Ada yang mau menjelaskan? Pak Dwi? Ya, nih Pak Dwi. Boleh menjelaskan? Pak Dwi? Nah, boleh. Kenapa ini disebut hukuman dan ini kenapa disebut konsekuensi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktunya. Ya, yang pernyataan pertama, guru menyuruh murid keliling lapang sekolah karena ia tidak mengerjakan tugas. Itu masuk pada jenis hukuman. Karena apa? Karena otomatis guru itu langsung menyuruh atau memerintah murid untuk berkeliling lapangan tanpa membuat kesepakatan terlebih dahulu. Nah, sedangkan pernyataan yang kedua, guru menyuruh siswa untuk belajar lebih lama selama 10 menit di jam istirahat karena ia terlambat masuk kelas. Nah, itu masuk pada konsekuensi karena biasanya antara guru dengan siswa itu terlebih dahulu membuat kesepakatan ketika mulai pembelajaran. Nah, di situ siswa itu sudah terlambat masuk ke kelas 10 menit dulunya. Jadi untuk kesepakatan yang terjadi di awal pembelajaran, siswa juga harus belajar 10 menit lebih lama setelah jam istirahat. Nah, paling seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Ada yang mau menambahkan? Betul ya, tadi ya tentang hukuman dan konsekuensi. Mungkin saya sedikit menambahkan Bapak Ibu. Ketika pernyataan nomor 1, ketika dia berbuat salah, tidak mengerjakan tugas, apakah yang ia lakukan dapat menebus kesalahannya? Tidak mengerjakan tugas, relevan tidak dengan hukumannya keliling orang, meskipun mungkin memberikan manfaat kebugaran fisik, tapi relevan tidak dengan kesalahan dia, sehingga dia menyadari sendiri kesalahannya. Tidak. Tetapi ketika kita melihat yang pernyataan kedua, si anak itu terlambat, maka konsekuensinya untuk memperbaiki kesalahannya yang relevan, begitu ya. Nah, berarti dia harus menambah jam belajarnya. Itulah yang dinamakan dengan konsekuensi, Bapak Ibu. Misalnya contoh lain seperti ini. Ada anak datang terlambat masuk sekolah. Kebetulan Bapak Ibu guru PAI misalnya ya, yang sedang bertugas piket. Nah, kamu hafalkan surah apa? Surah Al-Baqarah, Al-Baqarah. Nah, ketika kesalahannya adalah terlambat masuk kelas, tetapi ininya apa? Hukuman konsekuensinya seperti itu, maka itu tidak akan relevan, begitu Bapak Ibu ya. Jadi harus disesuaikan dengan apa yang menjadi kesalahannya. Misalnya anak kelas 5 SD menumpahkan air di dalam gelas. Apa yang harus kita lakukan kira-kira supaya anak itu sadar tentang kesalahannya? Menyuruhnya mengganti air, mengelap,
Ada yang mau ditanyakan? Jelas? Oke, game dulu ya. Oke, game dulu. Ada ice breaking nih Bapak Ibu ya. Ininya, clue-nya, petunjuknya seperti ini. Ucapkan apa yang saya sebutkan. Ucapkan apa yang saya sebutkan. Siap Bapak Ibu? Ya. Ayam-ayam itik-itik. Itik-itik ayam-ayam. Itik ayam, itik ayam. Berapa ayam itik? Berarti masih konsentrasi ya. Karena biasanya ada yang sampai begitu. Ini berapa ayam ya? Kalau misalnya menyebutkan berapa ayam itik, berarti Bapak Ibu jiwa dan raganya masih ada di sini. Ya, alhamdulillah. Nah, kita lanjutkan ya. Ada yang namanya posisi kontrol guru. Yang pertama ada penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, ada yang sebagai teman, ada yang sebagai pemantau, dan ada yang sebagai manajer. Nah, contohnya misalnya penghukum hormat pada bendera selama 1 jam. Kemudian ada pembuat merasa bersalah. Berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu. Di sini kan merasa down, merasa bersalah gitu ya. Kamu itu kok gini sih, padahal Ibu sudah menyiapkan materi ini dari semalam. Kamu kok jawab soalnya cepat banget. Ibu buat soalnya lama gitu. Nah itu sebetulnya pernyataan seperti itu membuat anak merasa bersalah gitu ya Bapak Ibu. Kemudian ada sebagai teman. Sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu Bapak Ibu ya. Sekali ini ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti itu lagi ya. Dan guru memposisikan dirinya sebagai teman mereka, hadir sebagai sahabat. Tetapi Bapak Ibu sebetulnya baik itu sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau itu ada kekurangannya. Sebagai penghukum, si anak bakal takut tentunya ketika melihat kita, oh si ibu kita, si bapak kita ya, itunya. Nah, sebagai pembuat merasa bersalah, mereka tidak akan percaya kepada kita, menutup diri, karena si ibu kita mendingan sedikit-sedikit, bisa menyalahkan gitu kan. Kemudian sebagai teman, hadir sebagai teman. Nah ini ada plus ada minusnya. Ketika guru hadir sebagai teman, si anak itu akan ketergantungan kepada guru tersebut. Saya suka nih pelajaran matematika, misalnya saya suka pelajaran IPA karena gurunya asik, diajak ngobrol. Ketika ganti guru, saya mau malas sama guru itu. Saya mau gak mau sama guru itu gak asik gitu ya. Nah itu akan ketergantungan terhadap role model atau teman yang mereka angkat. Itu plus minusnya Bapak Ibu ya. Kemudian ada sebagai pemantau. Contohnya kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beri atributnya untuk koperasi dan jangan diulangi lagi. Kemudian ada sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu dan kira bagaimana cara kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah ini tentang keyakinan kelas ya. Saya yakin semua sudah hampir tahu tentang keyakinan kelas merupakan bagian dari budaya positif yang ada di sekolah. Nah apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah kesepakatan universal yang mudah diingat dan dipahami oleh yang disepakati bersama dan harus diterapkan oleh semua warga sekolah atau kelas. Nah, yang jadi pertanyaan adalah mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ada yang tahu Bapak Ibu? Kenapa kita menyebutnya kesepakatan kelas atau keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ada yang mau memberikan gagasannya? Kenapa? Nah, keyakinan kelas itu adalah
kesepakatan bersama, sedangkan peraturan biasanya sudah dibuat oleh satu pihak gitu ya. Dan mau tidak mau harus dituruti kalau peraturan. Kalau keyakinan kan, nah ada yang mau ditambahkan, ada yang mau direvisi, ada yang mau seperti apa, gitu kan. Bapak Ibu mau makan nggak, mau minum nggak, gitu kan. Tambahkan, itu kesepakatan, itu keyakinan. Nah, beda dengan aturan. Ya, kalau aturan itu berarti harus dilakukan tanpa ada revisi, bersifat memaksa. Nah, ini keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang diterapkan di lingkungan. Semua warga kelas hendaknya berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat surat pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Pernyataan keyakinan kelas biasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, Bapak Ibu, saya mau minta 3 orang untuk membuat contoh keyakinan kelas. Contoh aja 3 orang, satu orang dari Bu Astri, Tanzriah. Coba keyakinan apa nih biasanya Ibu berikan di kelas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya Clara. Biasanya kalau saya dengan siswa itu salah satunya yaitu mengerjakan melaksanakan piket sesuai jadwal. Begitu. Sesuai. Melaksanakan piket sesuai jadwal. Melanjutkan ya dari Bu Astri. Biasanya kesepakatan selanjutnya datang tepat waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya menjaga kebersihan kelas. Kalimat-kalimat ini harus bersifat positif Bapak Ibu, jangan bersifat negatif. Maksudnya seperti ini. Contohnya tidak boleh gaduh. Ada kata tidak boleh. Ini kan bentuknya negatif ya. Kita ubah ke afirmasinya ke hal yang positif. Misalnya tidak boleh gaduh itu apa? Menjaga ketertiban kelas begitu. Tidak boleh mengotori ruangan. Nah, kita ubah ke bentuk positif menjadi menjaga kebersihan kelas seperti itu ya. Nah, Bapak Ibu sudah hebat. Di sini tidak ada kalimat negatif ya. Mari kita lanjutkan ke yang selanjutnya. Nah, ini Bapak Ibu ada yang namanya metode segitiga restitusi. Ini bentuk budaya positif juga yang bisa kita lakukan terhadap murid. Apa itu segitiga restitusi? Yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat dihasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada yang pertama adalah validasi tindakan yang salah. Kemudian ada menstabilkan identitas, ada menanyakan keyakinan. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, ini adalah tahap pertama, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip-prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari
bisa kita gunakan seperti ini. Nah, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Bapak Ibu bukan ingin mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu mencari solusi dari permasalahan yang ada. Dan kamu berhak merasa seperti itu. Kemudian ada validasi tindakan yang salah, yaitu berdasarkan prinsip-prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Contoh kalimatnya seperti ini, Bapak Ibu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya agar kamu bisa mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Kemudian menanyakan keyakinan. Yang pertama ada apa keyakinan kelas kita. Kemudian nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Seperti apa gambaran sebuah kelas di dalam kamu, dan kamu ingin menjadi seperti apa. Siapa namanya? Nah, Bapak Ibu, segitiga restitusi ini ya sebetulnya adalah untuk menyadarkan murid untuk menyadari kesalahannya sendiri tanpa kita beritahu. Jadi seperti coaching mungkin ya kalau di Bapak Ibu guru kan. Jadi si anak tahu salahnya apa, mau memperbaikinya seperti apa, tahu oleh diri sendiri. Kita hanya mengarahkan. Ini berlaku untuk murid yang masih bisa diajak berkomunikasi ya Bapak Ibu ya, yang masih bisa terbuka. Kalau misalnya kasusnya sudah di luar ranah kriminal, itu sudah bukan tanggung jawab kita lagi ya. Ini komunikasi yang bisa dilakukan secara dua arah. Contohnya, apabila anak melakukan kesalahan, Bapak Ibu, saya sudah mempraktikkan segitiga restitusi ini. Ya, meskipun pada kenyataannya, pada kegiatannya masih perlu pengembangan atau perbaikan ya. Ini contoh saja. Siapa namanya? Rija. Di kelas
Ini waktu kapan itu kejadiannya? Hari Jumat, hari Kamis, saat baju di rumah di sore sama Irma. Jadi pembangunannya nanti sekarang kamu berarti melakukan sama pada Ilham. Jadi saling begitu ya. Nah itu awal mulanya. Kira-kira larangan itu betul atau salah? Betul atau salah? Salah. Salah. Kalian tahu itu salah? Apa yang salahnya waktu itu? Salah itu mana apa? Mana apa kira-kira kesepakatan dari waktu itu? Untuk Pak itu asal itu menjadi kegaduhan di salah satu orang. Betul ya. Nah sekarang apa yang akan kalian lakukan untuk memperbaikinya? Saling maafkan. Coba apa nih? Nah sekarang sudah maaf-maafan. Berarti akan melakukan hal lagi nggak? Enggak. Yakin? Mulai kapan? Hari ini ya mulai. Hari ini berarti tidak akan melakukan hal itu lagi ya. Sepakat? Sepakat dua-duanya? Ya udah. So, salaman lagi. Jadi udah ya. Ya makasih ya. Ya so. Jadi ya. So yang lain juga nggak boleh seperti itu. Meja barusan ngapain? Makan nih guys. Nah itu Bapak Ibu contoh restitusi ya yang saya lakukan. Mungkin Bapak Ibu bisa melakukan yang lebih baik dibandingkan saya. Saya yakin dan percaya itu hanya sekedar contoh. Bapak Ibu, nah ini ada kasus. Mari kita melakukan restitusi bersama. Ya. Anda adalah seorang wali kelas 8 SMP. Pada saat jam istirahat makan siang, Anda melihat salah satu murid bernama Amira sedang menangis, katanya ya, sendirian di dalam kelas. Kemudian Anda sebagai gurunya menghampiri Amira dan mengajak berbicara. Ternyata Amira menangis karena tadi Ali sempat mengejek Amira karena nilai ulangannya lebih rendah dibandingkan nilai yang didapatkan Ali. Anda sebagai guru merasa bahwa ada keyakinan kelas yang tidak diikuti oleh Ali. Dan akhirnya sepulang sekolah Anda mengajak Ali untuk berbicara. Kira-kira ketika kita akan melakukan restitusi, yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Bagaimana kira-kira Bapak Ibu kalimatnya? Gimana? Bapak Ibu kalimatnya bisa dengan yang seperti ini ya. Nah, berbuat salah nggak apa-apa Ali.
restitusi. Yang insya Allah mungkin kalau nanti di PMM itu ada budaya positif, saya lihat aksi nyatanya itu juga ada tentang penerapan segitiga restitusi. Meja barusan ngapain? Makan nih guys. Nah, Bapak Ibu, terakhirnya di bagian terakhir, alhamdulillah 5 menit lagi sudah 1 jam ya, seperti saya ini sepakati ya 1 jam seminar ini atau diskusi ini. Refleksi pembelajaran pasti akan selalu ada refleksi. Apa yang Bapak Ibu bisa pelajari dari kegiatan ini dan apa implementasinya yang bisa Bapak Ibu lakukan ya. Saya punya ini. Bapak Ibu bisa tuliskan di stick note ini tentang refleksi 2 pertanyaan ini cukup, tidak usah diberi nama, langsung saja jawabannya. Apa yang Bapak Ibu rasakan setelah kegiatan workshop dan apa yang akan Bapak Ibu lakukan setelah kegiatan workshop ini. Oke, 1 orang 1. Boleh ditulis nanti secara bergiliran, boleh ditempelkan di bagian ini. Kalau yang sudah boleh langsung ditempelkan di depan. Boleh langsung jawabannya saja Bapak Ibu, nomor 1, nomor 2 apa? Tidak usah memakai nama. Kalau wajib.
konsumsi maui. Saya yang gitu. Baik Bapak Ibu, saya izin untuk membacakan perwakilan dari refleksi akhir yang telah kita lakukan ya. Apa yang Bapak Ibu rasakan setelah kegiatan ini dan apa yang akan Bapak Ibu lakukan setelah kegiatan ini. Saya lebih memahami bagaimana jika siswa melakukan kesalahan, kemudian mengimplementasikan disiplin positif ini, terutama segitiga resolusi dalam memecahkan permasalahan murid. Kemudian ada juga dari sangat menyenangkan dan menambah ilmu pengetahuan, dan saya akan berusaha menerapkan apa yang tadi disampaikan. Kemudian ada juga setelah saya mengikuti workshop ini, saya lebih paham mengenai pengertian dari disiplin positif dan implementasinya yang akan diterapkan dalam keseharian saya. Bapak Ibu hebat, terima kasih telah mengikuti selama 1 jam ini. Saya ucapkan beribu-ribu terima kasih, mungkin tak cukup kepada Bapak Ibu yang telah menyimak waktunya menyimak ini. Bapak Ibu, kepada moderator juga saya ucapkan terima kasih yang seluas-luasnya dan sebesar-besarnya. Nah, penutup Bapak Ibu, setiap orang bisa menjadi guru dan setiap rumah bisa menjadi sekolah. Itulah dasar menurut Ki Hajar Dewantara. Burung kencana, burung cendrawasih. Cukup sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di kegiatan-kegiatan selanjutnya. Salam hebat, salam bergerak.